Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai C# .NET Framework, dasar pemrograman dengan bahasa program C#. Ini C# ya, bukan C#. Oke, bagian pertama pendahuluan. Kita mulai aja. Jangan lupa siapin kopinya. Kita seruput dulu. Mari kita mulai. Oke, pertama-tama C# itu apa sih sebenarnya? Jadi C# itu adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Jadi di dalam bahasa C# ini ada objek-objek yang kita manfaatkan untuk proses pembuatannya. Kemudian C# itu menggunakan library class yang ada di dalam .NET Framework. Artinya apa? Framework ini jadi C# ini memanfaatkan library yang ada di dalam .NET. C# ini dirilis tahun 2000 oleh Microsoft. Jadi dibuatnya juga berbasiskan bahasa C++. Mungkin teman-teman yang udah belajar C++ ya agak sedikit familiar lah dengan bahasa C# ini. Konsep-konsepnya hampir sama, mirip, tapi beda ya. Karena dia orientasi objeknya dia ada di .NET Framework. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita ngebahas mengenai .NET Framework. Apa sih .NET Framework? Framework ini mungkin teman-teman banyak yang sering dengar ya, framework. Kayak kerja. Sebenarnya kerangka kerja atau basic canvasnya dari suatu pembuatan sistem atau program. Nah, .NET Framework ini merupakan kerangka kerja dari pemrograman. Jadi framework ini macam-macam ya. Kalau di PHP mungkin ada Laravel, ada CI, CodeIgniter, atau Y. Itu semua adalah framework. Nah, kalau untuk C# sendiri, dia menggunakan .NET Framework. Nah, dibuat oleh Microsoft tahun 2000 juga. Jadi dia berbarengan antara C# dan .NET Framework ini sendiri. .NET Framework ini berisi dua komponen penting, yaitu pertama kelas library-nya, dan kedua adalah Common Language Runtime. Oke, kita bahas lebih lanjut lagi. Apa sih kelas library dan Common Language Runtime ini? .NET Class Library itu adalah sekumpulan library berupa kelas yang diatur dan dikelompokkan di dalam bentuk hierarki namespace. Kalau di aplikasi nanti itu namespace itu lebih ke arah project-nya ya. Jadi nanti di dalam satu project itu terdapat kelas-kelas yang ada di dalamnya. Jadi sekumpulan, jadi dijadi satu. Nah, library class ini, class library atau ya, dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama base class library dan framework class library. Nah, kita masuk lebih dalam lagi nih. Base class library itu apa sih? Framework class library itu apa? Oke, selanjutnya next, base class library atau biasa disebut BCL. Di sini bukan Bunga Citra Lestari ya. BCL di sini base class library. Nggak ada hubungannya dengan BCL yang artis. Oke, apa sih base class library ini? Nah, base class library ini adalah kumpulan kelas inti yang menyediakan fungsi dasar dari CLR. Kita belum masuk ke CLR ya. CLR itu Common Language Runtime. Nah, ini contoh dari base class library itu sendiri, misalnya MS Core Lib, System DLL, System Core.dll, ya masih ada lagi yang lainnya nanti. Ini salah satu contohnya aja. Oke, kita lanjut lagi next. Nah, ini kita membahas framework class library. Sekarang namanya FCL.
FCL ini merupakan superset dari base class library. Jadi ini ngesubnya lebih dalam lagi ya. Jadi superset dari base class. Jadi merupakan nama atau istilah lain dari .NET Class Library. Jadi kalau yang tadi base-nya itu dasarnya, ibaratnya perintah-perintah dasar yang kelas-kelas dasar yang ada di .NET Framework. Kalau yang superset ini mungkin framework ini lebih dalam lagi. Jadi berisi kumpulan kelas yang melibatkan WinForm, ada.NET, ASP.NET, LinQ, WPF, dan lain-lain. Kalau yang base class itu biasanya digunakan untuk lebih ke konsol ya, jadi program dasar. Tapi kalau yang ini sudah menggunakan kelas yang lebih tinggi lagi. Oke, kita lanjut aja. Sekarang kita lihat perkembangannya ya. Jadi kalau tadi tahun 2000 awal-awalnya .NET Framework versi 1. Versi 1 itu di sini nggak dimunculin ya. Nah, di sini kita melihatnya langsung ke framework 2 tahun 2005. Di sini ada tetap ya Common Language Runtime, framework class library. Di sini dibangun oleh WinForm, ASP.NET yang tadi kita sebut frameworknya. Framework class library ya. Ini yang hijau ini framework class library. Sini ada CLR. Nah, yang versi 3 tahun 2006 ini ada perbedaan, yaitu ada WPF, WCF, WF, card space. WPF itu window presentation. WCF Windows Communication. Oke, kita ke versi 3.5 tahun 2007 itu ada LinQ. LinQ ini ke query ya, lebih query. Kemudian ada Entity Framework. Nah, di atasnya lagi versi 4 ini ada Parallel LinQ, ada Task Parallel Library. Nah, di tahun 2012 ini mulai ada Net APIs for Store UWP Apps, Task Based Async Model. Nah, di sini untuk service API ya, lebih ke API. Nah, di sini async ini buat handling API itu sendiri. Jadi yang versi 4.5 itu lebih lengkap lagi. Di sini terlihat ada perbedaan-perbedaannya. Async model. Jadi konsepnya kalau yang async model ini ada perintah await ya. Jadi dia nunggu dulu untuk menarik data dari API. Oke, kita lanjut next. Nah, sekarang kita ngebahas Common Language Runtime atau CLR. CLR ini kelebihannya dari .NET Framework itu dia bisa menghandle beberapa bahasa programan. Jadi di sini ada, kalau artinya sendiri, komponen mesin virtual yang terdapat dalam Microsoft.NET yang merupakan implementasi yang dilakukan oleh Microsoft terhadap standar Common Language Infrastructure atau CLI yang didefinisikan infrastruktur umum common untuk lingkungan pengeksekusian kode-kode dalam berbagai bahasa pemrograman. Nah, kemudian CLR ini menjalankan sebuah bentuk bytecode yang disebut Microsoft Intermediate Language (MSIL) yang merupakan implementasi Microsoft terhadap Common Intermediate Language (CIL). Ini kalau baca kayak gini keder juga ya. Apa sih maksudnya sih? Nah, secara gampangnya sih sebenarnya Common Language Runtime ini dia bisa melakukan mengcompile ya, ibaratnya mengkonversi dari berbagai macam bahasa itu dijadikan satu bytecode. Jadi ini merupakan infrastruktur sih sebenarnya. Oke, jadi nggak usah ribet-ribet ngeliatin ini ya. Kayaknya kalau baca deskripsinya kayaknya membingungkan juga, apa sih CLI, apa sih MSIL, apa sih. Kalau kita gambarkan mungkin nanti, nah lebih jelas seperti ini.
Jadi CLR ini bisa menghandle C# code, VB.NET code, G#, sebenarnya ada lagi ya, C++ ya bisa masuk ya. Nah di sini ada compiler, jadi dia compiler ini yang nanti akan menerjemahkan bahasa-bahasa tersebut ke dalam satu platform. Nah di sini akan jadi ada Common Language Infrastructure ya, yang tadi disebut CLI. Nah ini masuk ke sini. Nah di sini dijadikan Common Intermediate Language. Jadi di sini udah bahasa-bahasa yang tadi yang kita gunakan untuk membuat program ini diterjemahkan di sini. Jadi .NET Compatible Language compile to a second platform natural language called Common Intermediate Language atau CIL. Nah di sini bahasa yang tadi kita pakai buat bikin program itu diubah jadi Common Intermediate Language. Jadi satu ya. Nah dari Common Intermediate Language ini diubah lagi menjadi Common Language Runtime. Nah, the platform specific Common Language Runtime CLR compile CLR to machine. Jadi readable code that can be execute on current platform. Jadi di sini disesuaikan dengan platformnya bahasanya. Nah, di sini diubah menjadi bytecode. Nah, ini bytecode ya. Kalau kita lihat di sini bytecode itu apa sih? Itu sebenarnya terdiri dari bilangan-bilangan biner. Jadi mesin itu dia bahasanya itu bahasa mesin lah istilahnya ini. Jadi dia cuma tahunya 01, 0, 01, nah kayak gitulah. Kira-kira. Nah, nanti kalau misalnya kita belajarin lagi, ini namanya bilangan biner. Binary ya. Oke, kira-kira udah cukup jelas di sini. Kita lanjut ke struktur pemrograman C#. Struktur pemrograman C# ini pertama resource atau library. Ini merupakan pendefinisian library apa yang harus ada dalam program kita atau library apa yang kita import. Jadi di sini kalau di implementasinya sendiri, kalau nanti di aplikasi kita mau pakai library apa nih? Kayak standarnya mungkin sistem ya. Kayak tadi yang sudah disebutkan. Sistem itu termasuk library umum ya, base class library. Jadi nanti kita coba. Yang kedua ada namespace. Namespace itu merupakan nama dari project kita. Nanti struktur ini nanti kelihatan di waktu kita implementasi nanti. Nah di sini ada nama kelas. Nama kelas dari yang kita buat. Bisa juga langsung diberi penanda seperti main kelas yang menandakan bahwa kelas tersebut merupakan kelas utama. Jadi pertama kali dijalankan itu main kelas. Yang keempat ada deklarasi metode. Deklarasi metode ini awalan untuk menjalankan metode atau perintah yang ada di dalamnya. Jadi metodenya apa? Metode atau command. Di sini beda lagi. Ini perintahnya ya untuk dieksekusi oleh compiler. Mungkin nanti kita bisa lihat di prakteknya. Oke, selanjutnya software yang dibutuhkan. Software yang dibutuhkan itu minimum dengan text editor itu sebenarnya udah bisa ya. Yang paling rendah itu kita biasa pakai Notepad. Yang paling simpel lah, paling gampang. Atau berupa text editor yang lain, VS Code juga bisa. Tapi VS Code itu lebih tinggi ya. Dan kawan-kawan lah. Yang kedua dibutuhkan adalah compiler dari C#. Ini compiler ini kalau nama filenya itu kalau di .NET Framework itu namanya CSC ya, C# compiler. CSC. Tapi yang direkomendasikan kita menggunakan Visual Studio kalau yang terbaru adalah yang 2019. Kemungkinan nanti ada Visual Studio yang baru yang tahun 2022. Tapi saat ini belum launching ya. Jadi kita masih pakai yang 2019. Gimana kalau kita pakai Visual Studio di bawah ini? Ya tidak masalah ya. Kita tetap bisa bikin program.
Tapi yang terbaru adalah yang 2019. Oke, selanjutnya nanti kita akan mencoba membuat satu program sisap. Yang pertama menggunakan tanpa IDE ya, sisap tanpa IDE. IDE itu Integrated Development Environment. Jadi kosongan ya, kita dari kertas putih, jadi belum ada apa-apa. Kalau IDE ini udah Integrated Development Environment ini dia udah ada tempatnya ya, ibaratnya bukan kosongan, tapi udah integrasi. Nah, yang kedua kita nanti akan coba sisap dengan IDE Visual Studio, tapi kita masih bermain di konsol ya untuk pembelajaran. Oke, untuk oh ya, nanti ada prakteknya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Semangat.